yaitu kita harus tetap kompak, kita tetap semangat, satu, karena kita satu keluarga di DJP. Hari itu kalau cerita detailnya ya, sebenarnya kantor ada acara perpisahan kasih dan fungsional. Lalu tanggal 28 September pagi kita gelar acara perpisahan, meriah banget, lancar sampai habis Jumatan, dan kepikiran nanti malam mau istirahat banget lah karena capek banget rasanya gitu. Sebenarnya kita memang sudah diperingatkan gempa di waktu siang, itu sampai kita semua keluar dari kantor rame-rame. Sama lah satu lagi pas kita gempa waktu asar. Waktu itu kita lagi sholat asar, pas lagi sujud tiba-tiba kerasa goyang. Tapi alhamdulillah seluruh jamaah tetap melanjutkan sholatnya sehingga ya udah nggak masalah. Nggak ada firasat sih, cuma biasanya kan kita menganggap gempa di Palu ini seperti hal yang biasa ya. Jadi udah gempa, udah biasa kok di Palu mah gempa gitu kan. Cuma pas Jumat waktu tanggal 28 September itu rasanya kita nggak sadari aja, pagi itu gempa, terus siang gempa besar lagi. Nah sorenya tuh baru gempa yang 7,4 skala Richter itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sudah hancur kita, pas di depan aku ini tembok rubuh. Yang di musola tadi siapa nih, guys? Malah dia memperlambat evakuasi itu. Kalau saat itu saya merasa karena saya membayangkan kondisinya waktu itu tiba-tiba kan gelap banget ya, terus saya mendengar di bawah itu seperti ada gemuruh ya dari dalam tanah. Itu saya membayangkan ini kayaknya udah mau kiamat nih. Gedung-gedung rubuh, motor berjatuhan yang di parkiran, orang-orang pada mengumandangkan takbir. Nangis, sudah nggak tahu kayak gimana, takut di sini nggak ada saudara, nggak kenal siapa-siapa di lingkungan kos. Tapi bersyukurnya ternyata saya di sini nggak sendiri. Aku di sini masih punya teman-teman yang peduli, yang masih ingat. Padahal di posisi saat itu biasanya orang itu berpikir akan keselamatan dirinya sendiri. Kami kan tadi kumpul-kumpul tuh di jalanan dekat rumah dinas tuh, dan datanglah teman kantor kan. Akhirnya diusulkan kami untuk dikumpulkan saja di kantor. Jadi koordinasi kantor dengan para pegawainya gampang. Dan sejak malam itu ya sampai dengan masa evakuasi di kantor terus. 3 hari pasca gempa, aku ingat banget kita buat tenda pelayanan darurat. Karena kita berpikir pada saat itu yang penting pelayanan ada dulu nih buat masyarakat. Dan memang benar ada yang datang pada saat hari itu gitu, 3 hari pasca bencana itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita tambahkan sedemikian rupa, kan ada AC, ada kipas angin. Intinya gimana supaya wajib pajak tetap merasa nyaman gitu kan. Karena memang pada saat itu lagi panas-panasnya kan kota Palu gitu. Nah, kemudian sembari kita melakukan tenda pelayanan, itu ada juga bantuan-bantuan yang datang dari KPP-KPP seluruh Indonesia. Nah, sedangkan kita yang menjadi penerima ini merasa bertanggung jawab dan diberi amanah untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Nah, bantuan-bantuan tersebut bermacam-macam bentuknya, mulai dari bahan pokok hingga tenda. Itu kita dapat banyak bantuan tenda dari pihak-pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal. Itu kita laksanakan pembagiannya ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, yang gedungnya terdampak gempa. Itu kita lakukan juga bantuan untuk pemasangan tendanya, seperti kita lakukan selama 1 bulan kira-kira itu.
Jadi kita kemarin ada ngasih bantuan langsung gitu. Kita juga ngadain trauma healing untuk adik-adik di Petobo. Ya, kita datang, kita bawa makanan, snack, terus bawa boneka-boneka. Nah, acaranya tuh kita ngadain games di sana untuk adik-adiknya. Nah, jadi adik-adik di sana itu kita bagi dalam beberapa kelompok, didampingi oleh kakak-kakaknya masing-masing. Tujuan acara kemarin itu sebenarnya biar adik-adiknya seneng. Ternyata nggak cuma adik-adiknya nih yang seneng, kita juga ikut tersenyum. Kitanya ya happy. Ingat banget waktu itu ya, kita juga dengan AR ya, dengan AR itu kita dapat tugas untuk mengunjungi para wajib pajak. Jadi kita mengunjungi wajib pajak tapi dengan pendekatan yang berbeda. Jadi di samping kita melakukan pendataan beberapa kerugian mereka seperti itu kan, kita juga mendengarkan cerita mereka. Dari hasil pendataan itu kita juga ambil foto-fotonya sebagai bukti, sehingga kita dapat tahu, kita dapat identifikasi apakah pada tahun pajak 2019 wajib pajak dapat beroperasi. Cuman kalau dipikir-pikir kan tidak mungkin ya kita sebuah kantor pelayanan dan sebuah kantor pada umumnya untuk berkantor terus-menerus di tenda. Akhirnya tercetuslah pikiran untuk melakukan sebuah riset. Kita undang-undang pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya untuk mengecek apakah kantor kita ini masih layak atau enggak. Kemudian ada juga tim yang mensurvei kantor-kantor yang milik KPP Pratama Palu seperti Karikpa, kantor PBB, itu kita cek. Dan ternyata hasilnya memang mungkin tidak bisa ditempati. Pada akhirnya tercetuslah untuk pembangunan bedeng ini. Kita memanfaatkan lapangan parkir motor untuk dijadikan kantor sementara lah, atau kita singkat Kantara. Nah, di situ benar-benar yang kita antusias banget dapat kantor sementara. Udah kita ngebayangin nanti bisa dapat AC gitu kan, dan bernaung di atap yang bukan tenda gitu. Akhirnya kita ngebangun di situ, kita benar-benar ngerasain dimana kita gotong royong membangun kantor. Meskipun memang ada pekerja yang khusus untuk membangun kantor itu ada. Berhubung kita kemarin sudah pernah membentuk sebuah sistem antrian yang terpadu, nah kenapa enggak kita aplikasikan juga di Kantara ini? Justru malah kita lebih bagus karena mulainya dari nol. Kita bisa setting jaringan, kita bisa setting lokasi komputernya, karena ibaratnya itu kita gambarnya dari nol. Sederhana sih emang, tapi kayak ngelihat itu adalah salah satu dari jeripayah kita bersama pegawai KPP Pratama Palu. Kita jadi lebih menghargai dengan apa yang kita miliki. Menurut saya di sini lebih nyaman ya. Terus petugasnya juga responsif. Terus pengarahannya juga bagus. Dari depan langsung diarahkan. Kita harus kemana tanpa harus bingung-bingung lagi. Terus antriannya juga tidak terlalu panjang. Langsung diarahkan sama petugasnya. Petugasnya juga ramah-ramah. Terus dengan lokasi yang sekarang itu lebih nyaman, lebih ber-AC, terus tempat duduknya banyak, tidak seperti di tenda kemarin kan lebih agak panas. Pokoknya nyaman lah di sini. Pendapat saya dibandingin dengan kantor yang di tenda yang sesudah gempa, ya lebih enak di kantor baru yang di depan, udah dingin lah, ada AC-nya lah. Kalau dibandingin di tenda kan nyesek-nyesek, masih panas, tunggu di bawah pohon lah, antriannya lama, sampai panas-panasan. Kalau di kantor depan kan udah enak, udah ada AC-nya, pokoknya udah nyaman lah dibandingin kantor yang tenda di belakang. Kami berharap kedepannya KPP Pratama Palu tetap bisa menjaga kekeluargaan yang sangat solid ini dan dapat mencapai target penerimaan tahun 2019. Dengan Kantara baru, membuka lembaran baru, dan memberikan semangat baru. Jadi saya berharap setelah adanya kantor baru ini, kita akan menjadi lebih maju lagi. Semoga dengan adanya kantor yang baru ini dapat menunjang semangat dan kekompakan untuk teman-teman pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, agar para wajib pajak dapat merasakan kenyamanan dari pelayanan yang kita berikan. Untuk teman-teman semua tetap semangat, Go Palu Bangkit!